Pemirsa, spesial interview kali ini mendatangi salah satu tokoh di Kota Mataram yang juga merupakan calon wakil wali Kota Mataram dari pasangan muda Makmur Said dan Ahda Badrut Tamam. Kita ketahui bahwa satu sosok ini adalah memang benar-benar muda. Kita ingin mengetahui bagaimana profil perjalanan kehidupan beliau mulai dari sejak kecil, pendidikan, dan kemudian apa alasan untuk terjun di usia yang sangat muda ke kancah politik di Kota Mataram. Inilah spesial interview bersama Ustadz Ahda Badrut Tamam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mas kabar Afif? nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ketemu lagi kita. Sudah lama tidak bertemu nih. Masya Allah udah lama. Apa kesibukan sekarang Ustadz? Ya alhamdulillah kesibukan saat ini selain undangan maulid dan juga sosialisasi kampanye Pilkada Kota Mataram. Lebih kurus ya meskipun. Masya Allah. Ini karena kegiatan terus mungkin ya. Iya. Kegiatan untuk terus menyapa umat. Insya Allah. Ustadz, spesial interview kali ini sebenarnya ingin mengulik lebih dalam lagi. Bagaimana sebenarnya perjalanan Ustadz mulai dari pendidikan di awal SD dan kemudian sampai akhirnya menjadi calon wakil wali Kota Mataram pada saat ini. Dulu kalau tidak salah Ustadz menempuh pendidikan pertama atau SD itu di Kota Mataram. Kota Mataram, betul. Itu baru kemudian di Sanawiyah sempat di MTSN 1 Mataram. Hanya setahun karena memang dulu, nah ini mulai cerita nih. Jadi memang ketika SD saya pernah ditanya sama orang tua, sama abah, sama umi, kira-kira setelah mondok mau kemana? Saya katakan setelah SD mau kemana? Saya ingin mondok, saya bilang, karena mungkin memang melihat sosok abah juga pernah mondok dan juga saya lebih interest kepada agama, yang ingin memperdalam ilmu agama Islam ini, sehingga ketika SD lulus beliau banyak saran ke pondok ini, ke pondok itu, dan akhirnya waktu itu sempat ingin mondok ke Gontor, karena dengan alasan dan satu hal yang tidak memungkinkan, kemudian saya ngambil MTSN 1. Nah, iya di Mataram. Karena keinginan terus ingin mondok, jadi begitu tingkat pertama atau kelas 1 ingin lagi mondok. Saya ingin tetap mondok. Akhirnya saya mondok ke Darun Najah Ulu Jami Jakarta Selatan. Iya. Alhamdulillah dengan proses tes segala macam, akhirnya keterima di Darun Najah. Begitu saya diantar ke Darun Najah, belum sampai belajar ini Mas Afif. Baru sampai gerbangnya beliau berpesan, besok setelah kamu mondok ke Mesir ya. Padahal saya nggak tahu Mesir kan. belum kenal lah, belum tahu apa itu Mesir, di sana ada apa begitu kan. Iya betul. Ternyata itu menjadi doa selama saya mondok di Darun Najah. Dengan kehidupan santri, ya, bangun pagi, bangun subuh, sampai subuh lagi kegiatan. Berapa tahun nyantri di Darun Najah? 6 tahun. 6 tahun. Begitu setelah lulus, ya alhamdulillah ikut tes. Apa yang dirasakan Ustadz begitu masih kecil lah, masih belia lah, katakan baru selesai tamat SD. Betul. Kemudian masuk MTS cuma 1 tahun di Kota Mataram, kemudian jauh dari kedua orang tua untuk mondok pada waktu itu. Sulit memang Mas Afif, karena memang kita kan kalau masih kecil, masih SD kan perlulah dekat dengan orang tua, kemudian dekat dengan teman-teman yang ada di sini. Tentunya berpisah dari kampung halaman itu berat, tetapi inilah mungkin sesuatu tekad ya. Sehingga juga saya ikhlas untuk mondok waktu itu jauh dari orang tua. Mungkin ya itulah, dari situlah semangat itu timbul. 6 tahun mondok di Darun Najah itu apa yang paling tidak bisa dilupakan sampai sekarang, yang sebenarnya justru menjadi satu kenangan yang sangat menarik untuk kehidupan pondok sebetulnya sama semua ya, tapi memang yang menjadi sangat
melekat di dalam diri itu bagaimana kita itu ditempa sebagai manusia yang sederhana. Di situ yang kehidupan pondok ini mungkin di luar dari kehidupan pondok ini tidak kita dapatkan. Nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai religi, iya betul. Sehingga inilah yang menjadikan mungkin terbentuk dari situ karakter-karakter kita sebagai santri. Mulai belajar organisasi juga di pondok. Mulai dari pondok, dulu pernah menjadi ketua Jamiah Tahfizul Quran, kemudian diangkat sebagai ketua bendahara umum. Pas waktu di pondok? Waktu di pondok, organisasi santri Darun Najah. Selama 6 tahun di pondok, apa yang dirasakan oleh Ustadz sehingga kemudian memantapkan hati setelah dari pondok terbang jauh ke Mesir untuk... Satu hal yang waktu itu saya pikirkan ketika kita mendalami sebuah ilmu agama, tentunya pingin lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Sebetulnya di Indonesia juga banyak yang concern kepada ilmu agama, kan seperti di universitas-universitas Islam negeri dan juga dimanapun. Tetapi saya ingin lebih jauh lah, ingin merasakan suasana di luar, sehingga terpilihlah Mesir waktu itu. Dan juga memang kebetulan di Darun Najah ini memiliki link untuk terbukanya pendaftaran, terbukanya informasi, dan juga tes-tesnya juga kita dibimbing, sehingga ya alhamdulillah. Artinya setelah di Darun Najah sudah mulai mengenal Mesir lah? Sudah mulai. Sudah mulai tahu ya, gitu. Sudah mulai dari, betul, dari kelas 1 aliyah itu kita sudah memikirkan, setelah ini kemana gitu. Sehingga teringat dulu pesan beliau kan, kalau bisa ke Mesir. Nah itu, jadi terngiang-ngiang terus. Pesannya Abah itu ya? Pesan Abah. Tetap meminta ke Mesir. Betul. Tapi ingat saya, begitu Ustadz di Mesir, ini kan kalau kita bicara lah, Ustadz ini kan termasuk anak dari kalangan berada, tetapi kenapa kemudian hidup di rantauan itu jauh dari kata berada itu kita dengar di Mesir, Ustadz? Enggak juga, kita sama. Ya itulah, kita mengimplementasikan nilai-nilai itu saja. Kan kita ini tidak menunjukkan sesuatu yang secara berlebihan. Itu kan di dalam agama juga kita diajarkan. Insya Allah ya, dengan kehidupan yang terbiasa di pondok, mandiri begitu ya, mandirian, kesederhanaan, itu kan nilai-nilai kita di pondok lah sebagai implementasinya saat ini. Oke. Itu berapa tahun di Mesir itu, Ustaz? Di Mesir 6 tahun. 6 tahun di Mesir. Menimba ilmu di Mesir. Sudah mulai. Lulus pada tahun 2016. Setelah selesai. Sebelum menikah. Ya alhamdulillah dari 2016 itu kegiatan di masyarakat juga sudah mulai. 2006 menikahnya setelah selesai di Mesir? Setelah selesai. Sebelum selesai, sebentar lagi selesai. Tinggal 1 semester selesai menikah. Ya, kemudian saya balik untuk menyelesaikan ujian-ujian yang ada. Balik lagi pada tahun 2016 itu ya langsung berkegiatan. Artinya begitu selesai menikah pada waktu itu sama istri ke Mesir, tinggal berdua di sana. Iya. Sama Mbak Putri tentunya ya. Tapi Ustaz, kenapa memilih menikah muda sebelum akhirnya selesai di Mesir? Kenapa tidak menunggu selesai dulu baru nanti pulang ke Lombok untuk menikah? Saya rasa waktu itu memang agar lebih semangat, dan juga karena menikah ini juga tuntunan agama kita. Ya saya rasa sudah siap sudah. Karena waktu itu umur saya sudah 26 tahun, sehingga sudah cukup untuk melaksanakan pernikahan. Ketika waktu itu tinggal ujian di Mesir itu sebentar lagi, ya sudah, tidak apa-apa saya nikah dulu baru ke Mesir, kemudian selesaikan studi, dan alhamdulillah itu berkat pernikahan itu memberikan kelancaran bagi saya ujian dan juga urusan-urusan semua yang ada di kampus. Ya alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Berapa tahun setelah menikah baru di Mesir? Ada 1 tahun? Ya kurang lebih lah 1 tahun. Baru balik ke
ke Indonesia. Tentu kalau kita lihat peran Abah begitu penting dalam mengedukasi Ustadz untuk mungkin bisa jadi seperti sekarang ini sebagai Ustadz dengan background memang pendidikan agama dari kecil sampai kemudian ke Mesir. Apakah setelah sampai di Mesir pun Abah masih tetap memberikan motivasi atau memberikan semangat tentang keagamaan atau seperti apa Ustadz yang Ustadz ingat? Saya rasa semua orang tua ya, bagi anak-anaknya tentunya tetap memberikan saran, tetap memberikan motivasi dan juga penguat-penguat di dalam masa pendidikan tersebut. Sehingga saya semakin yakin ketika beliau pernah berpesan, jangan sampai kamu menyerah sebelum kamu lulus di Mesir. Sehingga inilah yang selalu menjadi motivasi ya, memacu semangat saya untuk menyelesaikan apapun ujiannya dan apapun rintangannya, sehingga ini harus selesai. Begitu. Sempat terpikir mau pulang ke Lombok dulu nggak dulu begitu di Mesir? Mungkin karena pertama jaraknya jauh, kemudian juga tentu ujiannya berat lah di sana. Pernah, karena memang waktu itu begitu saya nyampe Mesir, ini awal-awal pada tahun 2010, kan terjadi 2011 itu revolusi Mesir, sehingga itu membuat kita takut semua. Revolusi Mesir yang carut marut, demonstrasi di mana-mana, ya, sehingga membuat ya, terjadi revolusi tersebut. Pernah waktu itu kita diberikan pelayanan evakuasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Sehingga terjadilah pemulangan massal. Nah di situ saya sempat berpikir, wah, saya semakin di situ saya tidak surut, tetapi ada keinginan untuk jadi sekali untuk menetap di Indonesia. Tidak balik lagi begitu? Ya, tapi terus orang tua memberikan saran, memberikan masukan, jangan sampai tertinggal karena udah masuk ini 2011, kemudian kembali lagi diberikan pelayanan untuk kembali juga, sehingga tetap berlanjut masa itu sampai akhirnya selesai begitu ya. Begitu selesai di Mesir, tentu aktivitas Ustadz juga turun untuk berdakwah di masyarakat. Betul. Dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, dari majelis taklim, bahkan dari sekolah ke sekolah waktu IPA. Artinya kalau dibilang sekarang turun ke masyarakat sebenarnya tidak juga ya, sudah dimulai lama sebetulnya dari tahun 2016-2017 saya sudah mulai berdakwah keliling, mendapatkan undangan-undangan di masyarakat. Ya dari situlah embrio semangat itu. Semangat dakwah ya. Apa yang dirasakan oleh Ustadz begitu turun berdakwah ke tengah-tengah masyarakat itu? Mungkin sesuatu yang didapatkan di bangku sekolah, bangku kuliah dengan permasalahan umat, dengan kompleksnya permasalahan umat itu, apa yang didapatkan Ustaz? Memang sempat kaget juga, karena kehidupan kita di masyarakat itu realnya, dan juga dengan ilmu-ilmu yang ada, memang ya disitulah dituntut kita untuk mengimplementasikan, untuk mempraktekkan apa yang menjadi motivasi, menjadi prinsip itu dituntut untuk melakukannya di masyarakat. Itu sebetulnya, sehingga ini realitanya. Jadi ilmu-ilmu itu ya tersalurkan begitu saja. Artinya begitu turun ke masyarakat, Ustadz baru mulai melihat nih, bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat dengan problem-problemnya seperti itu. Semakin terlihat. Turun. Nah di situ juga terpacu untuk lebih baik dalam berdakwah. Sempat berpikir nggak pada waktu itu Ustadz, yang namanya buka pengajian dari masjid ke masjid ya, mengajarkan orang-orang tua, sementara Ustadz masih umur yang cukup muda lah seperti itu. Betul. Saya sempat terpikir, Masya Allah, ini kan jamaah uzur-uzur, orang tua kita. Sepertinya kalau kita melihat umur belum pantas, tapi inilah yang harus kita sampaikan. Balighu anni walau ayat. Ya, sampaikan. Kita memang sebagai dai, sebagai pendakwah ini kan tugas kita untuk menyampaikan. Masalah nanti kebermanfaatan dan didengar itu kan
kepada pribadi-pribadi jamaah. Oke. Dalam hal ini apakah diterima atau tidak kan, yang penting kita sudah menyampaikan. Tetapi sejauh ini kita, respon masyarakat cukup positif ya ya alhamdulillah. untuk begitu Jadi, Ustaz. selama ini di dalam dakwah tidak ada yang namanya penolakan. Dalam hal ini positif. Berarti keliling setiap masjid-masjid yang ada di Kota Mataram. Alhamdulillah ya, sebagian besar di Kota Mataram dan Lombok Tengah juga pernah. Nah, sampai di situ ya terus kita bekerja. Ya. Ustadz, nanti di segmen kedua saya ingin banyak berbicara kaitan dengan pengalaman organisasi Ustadz, yang saya lihat dari beberapa jenjang sudah mengenyam atau merasakan pengalaman berorganisasi lah. Kita ingin tahu lebih dalam lagi. Bisa kita akan kembali sejedah pariwara berikut.